Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha dekat ridho kepada kita semua. Karena tidak ada hal yang terpenting di dunia ini kecuali satu, yaitu Allah Ta'ala ridho kepada kita. Dan semoga Ramadan yang telah kita lalui bersama, Ramadan yang telah kita jalani bersama, dapat benar-benar menggugah dan mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kenapa beliau diutus ke muka bumi, dan ternyata kunci risalah kenabian beliau, kunci kenapa beliau diutus ke muka bumi adalah sederhana, tapi mutlak sangat penting. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bersimbah darah, air mata, keringat beliau persembahkan semata-mata agar manusia memiliki akhlakul karimah. Ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita lakukan, muaranya adalah agar kita memiliki akhlak yang mulia. Siapakah orang Islam yang paling benar pemahamannya? Lihat akhlaknya. Siapakah orang Islam yang paling sempurna imannya? Lihat akhlaknya. Dan siapakah orang yang paling cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling dekat dengan beliau ketika kelak dibangkitkan di yaumil qiyamah? Adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Maka dari itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, negara ini, negeri ini tidak akan pernah bermartabat, tidak akan pernah menjadi negeri yang hebat kecuali diawali dengan membangun akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah sarana yang penting sekali dalam kita membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Lalu, apa hikmah dari bulan Ramadan yang menjadi kunci akhlakul karimah? Yang pertama, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu melihat, dan selalu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Wa huwa ma'akum, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan bersama kalian, mengawasi, melihat, dan dekat dengan kalian. Aynama kuntum, dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Mengapa orang yang berpuasa tidak kemudian membatalkan puasanya padahal tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi? Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum.
dan Allah bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Jikalau dimanapun, kapanpun kita yakin bahwa Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, maka niscaya akan terlahir dua sifat yang mulia. Yang pertama, yaitu kita akan menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Dialah orang yang paling mulia, dan dialah orang yang paling selamat. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan penilaian orang-orang. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan topeng yang ia miliki, dengan apa yang terlihat oleh manusia, karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, melihat kepada qulubikum, hati-hati kalian, dan a'malikum, amalan-amalan kalian. Ketika ia yakin akan hal itu, maka sungguh ia akan berusaha memperbaiki hatinya serta amalan-amalannya. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, itulah jika kita ingin mengukur Ramadan kita sukses dan menang, maka kita lihat apakah diri kita masih sibuk dengan penilaian orang-orang, ataukah kita sudah menyibukkan diri kita dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu niscaya amalan kita akan nikmat dan istiqomah. Sifat yang kedua, yaitu kita akan menjadi orang yang siddiq, yaitu orang yang jujur. Mengapa? Karena orang-orang yang merasa ditatap Allah Subhanahu wa taala akan puas dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan pernah bisa bersembunyi dalam melakukan ketidakjujuran. Dan sungguh jujur adalah pangkal kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada kesuksesan kecuali di dalamnya ada kejujuran, dan tidak akan pernah ada kisah sebuah kehancuran kecuali diawali dengan ketidakjujuran. Maka barang siapa yang ingin mengukur Ramadan ini sukses atau tidak, lihatlah kejujuran